Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Dimyati, lahir di Amuntai tanggal 8 Februari 1957. Pendidikan SD, SMP, SMA, menamatkan pendidikan tersebut di Amuntai, melanjutkan sekolah guru di PGSLP Yogyakarta tahun 1976, tamat tahun 1977 dan langsung diangkat sebagai CPNS di SMP Negeri 1 Amuntai. Sambil mengajar pada tahun 1981 saya masuk ke perguruan tinggi Unlam Banjarmasin di FKIP jurusan Bahasa Inggris, tamat tahun 1987. Ketika bertugas di SMA Negeri Gambut tahun 1993, saya diangkat menjadi kepala sekolah di SMP Negeri Kelumpang Utara UD Kota Baru. Kemudian pindah sebagai kepala sekolah ke SMP Negeri 1 Paringin tahun 1995. Tahun 1996 ketemu dengan gadis Paringin, seorang guru, menikah dengan wanita tersebut bernama Hajah Nurliana dan mendapatkan seorang putra. Tahun 2004 ketika bertugas sebagai Kepala SMP Negeri 1 Awayan, saya berkeinginan membangun sekolah umum yang bermuatan agama. Hal ini memungkinkan karena profesi saya sebagai kepala sekolah dan lahan tersedia milik almarhum mertua saya di belakang rumah beliau di Paringin Barat. Yang sekarang di lahan ini berdiri Ponpes ini. Keinginan ingin membangun sekolah tersebut saya sampaikan kepada istri saya dan kepada kakak ipar istri saya, almarhum Haji Gamsane, yang waktu itu menjabat kepala KUA di Paringin. Nah, keinginan saya itu bersambut dan didukung sepenuhnya oleh istri dan ipar istri saya tersebut. Langkah pertama adalah mendirikan Yayasan Ikhwanul Muslimin dengan menghadap kepada seorang notaris Desi Suryanti SH di Kabupaten Tabalong, dan SK Yayasan diterbitkan dengan akta nomor 5 tanggal 12 April tahun 2004. Yayasan bergerak di bidang pendidikan, keagamaan, dan sosial. Di bidang pendidikan dan keagamaan, Yayasan menyelenggarakan Ponpes Al-Quran Ikhwanul Muslimin, SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin, SMP Al-Quran Ikhwanul Muslimin, dan PAUD Islam Ekologi Anak Benua. Di bidang sosial, Yayasan menyelenggarakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA Ikhwanul Muslimin. SMA mulai operasional pertengahan Juli tahun 2004, tahun pelajaran 2004-2005. Kemudian setahun kemudian SMP operasional pula pada pertengahan Juli tahun pelajaran 2005-2006. Selain berijazah setara dengan sekolah negeri, Ponpes menyelenggarakan program unggulan berikut. 1. Program tahfizul Quran dengan target hafal 12 juz setelah mendapatkan SMP dan SMA di Ponpes ini. 2. Program kitab dengan target lancar membaca kitab kuning atau Arab gundul setelah mendapatkan sekolah selama 6 tahun di Ponpes ini. 3. Program bahasa Arab dan Inggris dengan target lancar berbicara Arab dan Inggris setelah menjalani program 6 tahun di Ponpes ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Rahman. Saya dilahirkan di Desa Sungai Pudak pada tanggal 19 September 1988. Riwayat pendidikan saya menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Sirajuddin di Desa Sungai Pudak, kemudian lulus pada tahun 2001, terus melanjutkan lagi masuk ke Pondok Pesantren Darussalam Awaliyah selama 4 tahun, dari tahun 2001 sampai tahun 2005. Setelah menamatkan Awaliyah, saya melanjutkan lagi masuk ke Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih dari tahun 2005 sampai tahun 2010. Riwayat pengabdian, setelah menyelesaikan di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih, saya mengajar di MI Sirajuddin dari tahun 2010 sampai tahun 2016. Terus untuk pengabdian saya di Pondok Pesantren Ikhwanul Muslimin ini dimulai dari tahun 2020 kemarin sampai dengan sekarang. Adapun kegiatan santri Ikhwanul Muslimin sehari-hari selama 24 jam dimulai dari bangun pagi sekitar jam 3.30 atau jam setengah 4. Bangun pagi, mandi, terus ke musala. Adapun kegiatan kami di musala, sholat tahajud 2 rakaat, sholat witir 3 rakaat, kemudian tadarus membaca Al-Quran, menunggu waktu azan subuh. Setelah azan subuh, seperti biasa kami membaca wirid-wirid sebelum subuh, kemudian sholat subuh berjamaah.
Setelah selesai salat subuh berjemaah, kami kembali lagi membaca Al-Quran menunggu jam 6 pagi. Setelah jam 6 pagi, kegiatan kami keluar dari musala. Santri dipersilakan mau mandi atau mau makan. Adapun kegiatan belajar dimulai dari jam 7.30 atau jam setengah 8 dengan apel pagi setiap hari di lapangan. Kemudian masuk belajar pada jam 8 sampai menjelang hampir waktu zuhur. Sholat berjamaah, setelah zuhur istirahat sebentar, kemudian masuk belajar lagi. Kemudian sampai dengan jam 2 kurang lebih. Seterusnya pada waktu asar, sholat asar berjamaah. Setelah sholat asar ada lagi kegiatan membaca tadarus Al-Quran sebentar. Kemudian ada ekskol pramuka, ada ekskol LKBB, ada ekskol kitab juga. Untuk SMB, kitab ekstrakurikulernya diadakan di sore hari pada hari Senin. Adapun untuk SMA diadakan pada malam hari pada malam Kamis. Dan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah, kami melaksanakan tadarus lagi, satur hafalan kepada ustadz-ustadznya sampai waktu menjelang Isya. Setelah sholat Isya, balik ke kamar, makan, dan ada kegiatan belajar masing-masing, ada kegiatan mutolaah, ada juga kegiatan muhadarah pada malam hari, malam Rabu. Dan jam 10 santri diwajibkan untuk tidur. Harapan kami Dewan Guru kepada semua santri putra maupun santri putri yang dididik di Pondok Pesantren Ikhwanul Muslimin ini berakhlakul karimah, berakhlaknya baginda Rasulullah SAW, dan juga karena di sini dididik belajar ilmu shoraf, ilmu nahu. Mudah-mudahan para santri dapat bisa membaca atau memahami kitab kuning. Dan alhamdulillah pada tahun kemarin santri kami ada yang melanjutkan ke Pondok Pesantren Darussalam dan diterima kelas 1 Wosto. Itu sangat menggembirakan bagi kami karena mengingat kami pesan sekolahnya sekolah SMA yang ada pelajaran umumnya, dan itu sangat menggembirakan kami mampu masuk kelas 1 Wosto. Ponpes Al-Quran Ikhwanul Muslimin ini memiliki program bahasa Arab dan bahasa Inggris, yang mana siswa dan siswi diharapkan bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris ini di dalam percakapan sehari-hari mereka. Mengenai metodenya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, tahap transisi dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, yang mana dalam jangka waktu 1 bulan. Tahap kedua yakni transisi dari bahasa daerah tadi full ke bahasa Indonesia, yang mana apabila ada penggunaan bahasa daerah itu akan mendapat sanksi. Tahap yang ketiga yakni pembiasaan dan penggunaan mufradat yang sudah diberikan. Jadi pada bulan ketiga ini siswa dan siswi diharapkan sudah bisa menggunakan bahasa Indonesia yang dicampurkan dengan mufradat yang sudah diberikan. Jadi tujuan sekolah yakni siswa dan siswi bisa menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya, dalam percakapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heldawati SPD. Jabatan saya sebagai Kepala Sekolah SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin. Pendidikan terakhir saya adalah S1 jurusan Ekonomi. Saya bergabung di SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin ini pada tahun 2015 sebagai guru bidang studi. Kemudian pada tahun 2018 saya menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin. Sekolah kami mempunyai visi sekolah Al-Quran Ikhwanul Muslimin ialah terwujudnya generasi Qurani yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kompetitif, dan berwawasan lingkungan. Visi sekolah kami ada 6 poin. Poin pertama adalah membentuk siswa yang berbudi tinggi, jujur, hormat kepada guru dan orang tua. Poin kedua, membentuk siswa yang kreatif dan inovatif. Poin yang ketiga, membentuk siswa yang bisa bersaing masuk perguruan tinggi.
Poin keempat, mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang. Poin kelima, memiliki keterampilan hidup. Poin keenam, membentuk siswa yang bisa melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran, kerusakan fungsi lingkungan hidup. Tujuan sama seperti misi kami, tujuan SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin adalah mewujudkan generasi Qurani. Artinya, anak menjalankan setiap yang diajarkan baik yang ada di sekolah kami maupun yang ada di pondok sekolah kami. Seperti yang sudah ada, sekolah kami ini adalah sebuah sekolah yang menaungi 2 program atau menjalankan 2 program. Program pertama yaitu adalah program pondok atau program keagamaan sesuai dengan misi kami. Kemudian adalah program kedua yaitu adalah program umum. Jadi di sekolah kami ini kami mempunyai satu kurikulum dengan 2 program yaitu program agama dan program umum. Untuk kegiatan belajar mengajar sekolah dimulai dari jam 7.30 anak-anak sudah mulai apel di lapangan. Kemudian jam 8.00 kegiatan belajar mereka dimulai di kelas masing-masing. Berakhir jam pelajaran untuk SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin bertepatan pada jam 14.50 untuk kegiatan belajar mengajar berakhir. Setelah itu anak-anak kembali melaksanakan kegiatan sehari-hari mereka karena SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin adalah sebagian anaknya berasrama di sekolah kami, jadi mereka beristirahat, kemudian dilanjutkan lagi pada jam 3.00 mereka mulai melaksanakan kegiatan pondok pesantren. Keunggulan dari sekolah kami ada 3 keunggulan dari sekolah SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin. Yang pertama adalah bahasa, kemudian yang kedua adalah kitab, dan yang ketiga adalah tahfiz. Nah, sesuai dengan visi kami, karena SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin ini adalah jurusan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi, tujuan kami pada saat anak selesai lulus dari SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin, mereka bisa berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. Minimal mereka bisa bercakap-cakap. Nah, itu adalah salah satu visi dan misi kami. Prestasi yang dicapai oleh SMA Al-Quran Ikhwanul Muslimin antara lain untuk bidang akademik, sekolah kami pernah menjadi juara 3 untuk bidang studi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Risnawati, tempat tanggal lahir Paringin 12 Januari 1998, alamat Jalan Temanggung Jalil, Desa Baru Bahinuluar, nomor 10 RT 1 RW 1, Kecamatan Paringin Selatan. Status mengajar, sedangkan status di sekolah menjadi kepala sekolah. Jabatannya di PAUD Islam Ekologi Anak Benua, di SK-kan langsung oleh Ketua Yayasan Anak Benua Sanggam pada tahun 2020. Kemudian berdirinya sekolah pada 23 Maret 2020 dengan jumlah siswa 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Di tahun ajaran 2020-2021, untuk sekarang jumlah siswa 13 siswa, yaitu yang di rombel belajarnya ada kelas KBB dan KBA dan TKA dan TKB. Dan untuk staf mengajar ada 1 guru negeri dan ada 3 guru induk PAUD Islam Ekologi Anak Benua. Kemudian untuk fasilitas pembelajaran ada ruang kelas A, ada ruang kelas B, dan ada ruang kelas KB, serta ruang kantor kepala sekolah dan TU, sarana dapur, WC, taman bermain, serta teras sekolah. Di sekolah, PAUD Islam Ekologi Anak Benua memiliki visi dan misi serta kegiatan sekolah. Yang pertama yaitu visi. Visinya agamis,
cerdas, berakhlak mulia, mandiri, dan peduli lingkungan. Sedangkan misi mengajarkan ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang, melakukan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan, menanamkan dan meneladani sikap Nabi dan Rasul serta para sahabat, mendidik anak untuk bertanggung jawab pada diri sendiri, menanamkan kepedulian anak terhadap lingkungan. Sedangkan kegiatan sehari-hari pada PAUD Islam Ekologi Anak Benua membacakan Al-Quran atau mengaji dengan metode Umi, membacakan huruf Latin, mengenalkan salat, surah, doa, dan hadis, bercocok tanam atau mengenal lingkungan, serta kegiatan outdoor. Kemudian untuk target pada Sekolah PAUD Islam Ekologi Anak Benua, yang pertama menanamkan iman dan takwa terhadap anak-anak dengan mengenalkan rukun iman Islam serta kegiatan agama yang lain, dan mengajarkan anak untuk bisa membaca Latin atau huruf abjad, bisa membaca kata per kata, dan mengaji. Saya Serat, jabatan Kepala Sekolah SMP Al-Quran Ikhwanul Muslimin. Itu didirikan pada tahun 2005, tepatnya sesuai dengan SK izin operasional yaitu tanggal 29 November 2005. Nama sekolah itu SMP Al-Quran Ikhwanul Muslimin, alamat sekolah Jalan Merdeka RT 8 nomor 4, Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Berangan, Provinsi Selatan. Perkembangan siswa di sekolah ini sejak didirikan sampai dengan sekarang itu bervariatif karena kondisi COVID, sehingga sekarang ada sedikit penurunan. Jumlah siswa dari sejak didirikan sampai dengan sekarang per tahun berkisaran antara dari tahun 2005 sampai dengan sekarang 150 sampai dengan 70 orang. Ya, sekarang agak sedikit mengalami penurunan karena adanya dampak daripada COVID-19, sehingga ada penurunan angka daripada masukan dari siswa ini ke sekolah ini. Kemudian di sekolah ini ada 15 orang karyawan yang terdiri 13 orang guru dengan kepala sekolah dan 1 tata usaha dan 1 pustakawan. Kemudian juga ada 3 ustadz dan ustazah yang membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian misi di sekolah ini antara lain mewujudkan generasi Qurani yang beriman dan bertakwa dan berkarakter cerdas, berakhlak mulia, kompetitif dan mandiri, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi disiplin dalam kerja, mewujudkan pelestarian lingkungan hidup, mewujudkan manajemen kekeluargaan yang baik, dan dengan kerjasama melakukan pelayanan prima dengan meningkatkan silaturahmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tahun ini semoga ada sedikit menambah wawasan mengenai sekolah ini. Terima kasih. Ikhwanul Muslimin.